Yo, balik lagi sama gue di SDBARTEI. Tempat lo semua dengerin cerita-cerita misteri yang kadang bikin lo merinding, kadang bikin lo mikir, dan kadang bikin lo nyesel nonton tengah malam. Malam ini, gue punya tamu spesial. Bukan artis, bukan pejabat, dan bukan manusia. Yap, lo nggak salah dengar. Gue undang langsung dari pohon belakang rumah orang. Cantik, anggun, rambutnya panjang banget sampai nyapu lantai. Langsung aja kita sambut Mbak Lanik. Halo, malam. Waduh, halo juga Lan. Lo nih kalau datang bener-bener bawa hawa AC alami ya. Gue sampai kedinginan tahu nggak? Oke, jadi gini. Biasanya kita dengar cerita dari sisi orang yang ngalamin gangguan. Tapi kali ini kita bakal dengar langsung dari pihak yang katanya sering nakutin. Langsung aja deh, Lan, lo siap cerita? Soalnya gue juga udah merinding setengah nih. Siap, gue mulai dari malam itu. Jadi, malam itu gue lagi duduk di atas pohon mangga. Angin enak, bulan terang. Gue cuma mau nyantai, ngerti gak? Tiba-tiba ada cowok lewat, sendirian, bawa plastik Indomie sama telur. Gue pikir, sekalian gue sapa lah. Malam. Bukannya jawab salam, dia malah lari kayak abis lihat mantan nikah sama sahabat sendiri. Plastik belanjaannya mental, telurnya pecah semua. Ya, gue jadi kesel kan. Gue tuh cuma mau ngobrol, bukannya nakutin. Lan, lo tuh penampilan lo aja udah bikin orang sprint. Rambut lo tuh kayak jaring ikan. Ya ampun, ini signature look gue. Lo kira gue gak pernah coba dandan normal? Pernah tuh, gue dandan rapi, rambut diikat, baju gaun putih disetrika. Malah ada yang ngajak foto selfie buat Instagram. Tapi setelah itu, HP-nya error, layarnya nge-freeze. Ya salah gue juga sih, lupa matiin aura. Terus ada lagi kejadian di kos-kosan cewek. Malam-malam gue mampir, cuma mau ngebeng ngecas doang. Tiba-tiba satu kamar pada teriak, lempar bantal, siram air, kayak gue maling ayam. Gue pikir, ya udahlah, mending gue cabut. Besoknya baru gue tahu, ternyata charger mereka hilang. Gue yang disalahin. Padahal, sumpah demi pocong, itu colokan gue bawa sendiri. Astaga Lan, cerita lo lebih mirip curhatan tetangga daripada hantu. Yah, gue juga capek dibilang hantu jahat. Kadang, gue cuma pengen ngobrol, pengen ditemenin. Tapi ya, orang keburu takut duluan. Oke. Nanti kita bakal bahas juga tips dari Lanik biar lo kalau ketemu dia nggak langsung kabur. Tapi sebelum itu, gue pengen tahu satu hal, Lan. Lo sebenarnya kenapa bisa jadi kayak sekarang? Gue tuh dulu bukan siapa-siapa. Gue cuma cewek biasa, kerja di warung kopi pinggir jalan. Hidup gue sederhana, sampai satu malam ada cowok ganteng sering nongkrong di warung gue. Dia manis, ramah, tiap ketemu selalu bilang, "Lan, nanti gue balik lagi ya." Gue pikir, wah, ini jodoh gue. Tapi ternyata dia balik lagi, iya. Balik sama cewek lain. Dan yang paling nyakitin, dia nikah sama tuh cewek di kampung sebelah. Tahu gak rasanya? Kayak Indomie dimakan mentah, nyangkut di tenggorokan. Aduh Lan, gue kira ini cerita horor. Kok jadi kayak FTV? Nah, abis itu gue sakit. Bukan cuma sakit hati, tapi badan gue juga drop. Orang kampung bilang, gue kena angin duduk telat ngerok. Gue gak ngerti maksudnya apa. Sampai akhirnya, malam itu gue tidur dan gak pernah bangun lagi. Gue bangun, tapi bukan di kasur. Gue udah ada di bawah pohon mangga, sendirian. Badan gue dingin, rambut gue berantakan, baju gue putih semua. Dan di situ gue sadar, gue udah bukan manusia. Awalnya gue nangis tiap malam di pohon itu. Bukan karena mau nakutin orang,
tapi karena gue nggak tahu harus kemana. Sampai akhirnya ada yang lewat. Dia ngeliat gue dan kabur. Gue kaget. Gue cuma mau nanya jam berapa. Tapi ya reaksi orang selalu begitu. Dari situ gue belajar. Kalau gue udah dicap kuntilanak, ya udah, mending gue mainin peran itu sekalian. Wih, ternyata dalam juga ceritanya, Len. Gue kira lo lahir udah langsung jadi kunti. Kagak lah. Gue juga pernah jadi manusia dan pernah juga disakitin. Oke Lan, kita masuk ke sesi yang paling lo suka, Q&A ala-ala SDB nih. Gue tanya, lo jawab. Tapi jangan pakai sumpah pocong ya, bahaya. Oke, gas. Pertanyaan pertama, kenapa sih lo sering nongkrong di pohon mangga, bukan di pohon kelapa? Soalnya di pohon kelapa nggak ada cabang yang enak buat selonjoran. Lagian, mangga kalau matang kan bisa gue makan sambil nunggu korban lewat. Kedua, bener nggak kalau suara ketawa lo itu sengaja biar orang takut? Aslinya enggak, itu ketawa natural gue. Cuma gara-gara gue punya kerongkongan panjang kali ya. Nih dengerin. Hihihi, hihihi. Ketiga, kalau lo ketemu orang yang lagi bawa bawang putih, lo kabur apa enggak? Dikira gue vampir apa? Bawang putih mah santai, malah gue suka buat cemilan. Yang bikin gue kabur itu kalau ada orang nyanyi lagu TikTok keras-keras tengah malam. Itu serem banget. Terakhir nih, Lan, kalau lo diundang lagi ke podcast ini, lo mau nyak? Mau dong, asal lo undang juga dong si Poci, seru tahu. Iya ya, next time lah kita atur lagi waktunya. Si Poci mah susah diajak ketemuannya, udah mau loncat-loncat, makan pengen disuapin lagi. Kan tangannya diikat, ripuh Siti. Oke bro, itu tadi obrolan kita sama Lanik, kuntilanak cantik yang ternyata punya kisah hidup yang gak kalah pelik dari manusia biasa. Gue sih sekarang ngerti ya, kalau gak semua hantu itu nakutin. Kadang mereka cuma butuh didengerin. Tapi ingat, kalau suatu malam lo lagi sendirian, terus denger ada yang nyapa malam dari pohon belakang rumah, coba jangan kabur dulu. Siapa tahu itu Lanik lagi butuh teman ngobrol. Atau mungkin gue yang datang nyamperin lo. Udah, closingnya jadi beneran serem begini. Oke guys, kalau lo suka konsep ngobrol sama makhluk-makhluk kayak gini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel SDB Art AI. Komen juga, kira-kira next tamu kita undang siapa lagi. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan ingat, jangan nonton sendirian. Bye-bye.